Ziva, kamu sedang apa? Aku ingin memberikan kado untuk orang tuaku. Wah, asik! Bagaimana kalau kita bernyanyi bersama? Ayah dan ibuku sayang kepadaku. Mereka merawat dan membesarkanku. Tak kenal lelah, tak kenal letih. Aku sangat sayang ayah ibuku. Tak kenal lelah, tak kenal letih. Aku sangat sayang ayah ibuku. Ibuku adalah ibu yang terhebat. Ia mengandungku dan melahirkanku, menyayangiku sepenuh hati, merawat aku hingga tumbuh besar. Menyayangiku sepenuh hati, merawat aku hingga tumbuh besar. Ayahku adalah ayah yang terkuat. Ia bekerja tak kenal waktu, mencari uang untuk diriku agar terpenuhi kebutuhanku. Mencari uang untuk diriku agar terpenuhi kebutuhanku. Ayah dan ibuku sayang kepadaku. Mereka merawat dan membesarkanku. Tak kenal lelah, tak kenal letih. Aku sangat sayang ayah ibuku. Tak kenal lelah, tak kenal letih. Aku sangat sayang ayah ibuku. Ziva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Umi Salamah. Kali ini kita akan belajar menggunakan metode kisah atau bercerita. Nah, untuk itu saya akan bercerita tentang seorang pemuda Yaman yang namanya sangat masyhur di langit. Nah, siapakah dia? Mari kita simak cerita berikut ini. Dahulu di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang mengidap penyakit sopak di tubuhnya. Ia hidup bersama dengan ibunda tercinta yang sudah tua, buta, dan lumpuh. Namun begitu, Uwais sangat mencintai dan menyayangi ibunya. Apapun yang ibunya perintah, ia berusaha untuk mewujudkannya. Nah, suatu ketika, sang ibu memberikan permintaan kepada Uwais yang sangat sulit untuk diwujudkan. Wahai anakku, sepertinya sudah tidak lama lagi ibu tinggal di dunia ini. Maka dari itu, ikhtiarkan agar ibu bisa pergi ke Mekah. Mendengar permintaan sang ibu, Uwais bingung. Perjalanan dari Yaman ke Mekah tidaklah dekat, memerlukan biaya dan juga bekal yang cukup untuk pergi ke sana. Baiklah ibu, aku akan berpikir bagaimana caranya agar kita bisa pergi ke Mekah, jawab Uwais. Kemudian Uwais berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagaimana caranya agar hamba dan ibu hamba bisa pergi ke Mekah untuk beribadah haji? Bagaimana ya Allah, berikanlah kami jalan. Doa Uwais. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan setiap hari digendongnya lembu tersebut naik turun bukit dengan harapan itu sebagai latihan agar Uwais kuat nanti bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Melihat tingkah Uwais tersebut, orang-orang sekitarnya menganggap bahwa Uwais itu gila karena ia menggendong lembu dari setiap hari naik turun bukit. Nah, tapi
Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan orang-orang tersebut. Ia semakin semangat agar bisa membawa ibunya pergi ke Mekah. 8 bulan berlalu. Lembu yang dibawa Uwais sudah besar. Begitu pula dengan ototku Uwais yang semakin kuat dan perkasa. Musim haji telah tiba. Berangkatlah Uwais dengan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ibunya terharu melihat Ka'bah. Bercucuran air mata ibunya. Uwais menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah. Sesampai di depan Ka'bah, mereka berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa ibu." Doa Uwais. Lalu ibunya bertanya, "Lantas bagaimana dengan dosa-dosamu?" "Cukup dengan ridho ibu, aku akan masuk surga." Begitu jawab Uwais. Karena ketulusan dan cinta Uwais yang besar kepada ibunya, Allah memberikan karunia kepada Uwais. Seketika itu, penyakit sopak yang ada pada tubuh Uwais sembuh. Hanya tersisa bulatan putih yang ada di telapak tangannya. Itu sebagai tanda bagi diri Uwais. Suatu hari, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah karena ia sangat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibunya berkata, "Engkau harus lekas pulang." Dan pergilah Uwais ke kota Madinah dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Naik turun gunung, melewati padang pasir yang tandus, dan sampailah ia di kota Madinah. Sesampainya di sana, ia segera mencari rumah Rasul. Dan akhirnya ia temukan rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah Nabi. "Tok tok tok, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Keluarlah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Segera Uwais mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan Nabi. Namun sayangnya saat itu Rasulullah SAW sedang pergi di medan perang. Betapa kecewanya hati Uwais, telah jauh-jauh dari Yaman hingga Madinah, sampai di Madinah tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Ia sangat ingin menunggu Nabi hingga Nabi pulang dari medan perang. Namun di sisi lain, ia teringat dengan pesan ibunya yang harus segera pulang. Dan akhirnya ia hanya menitipkan salam kepada Siti Aisyah untuk Nabi Muhammad SAW. Peperangan telah usai. Nabi pun kembali ke Madinah. Sesampai di rumah, Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang seseorang yang mencarinya. Kemudian Nabi menuturkan bahwa Uwais adalah orang yang taat dan pada ibunya, dan ia adalah penghuni langit. Betapa terkejutnya Sayyidah Aisyah, karena memang beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda yang ingin bertemu dengan Nabi. Namun ia harus segera kembali ke Yaman karena ibunya sedang sakit dan tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Kemudian Nabi melanjutkan ke penjelasan tentang Uwais. Nabi melanjutkan keterangannya kepada para sahabat. "Jika kalian ingin bertemu dengan dia, carilah ia yang ada tanda putih di telapak tangannya." Sesudah itu, Nabi memandang ke arah Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. "Jika suatu saat kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, sebab ia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti, dan Nabi telah wafat. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Umar
teringat dengan sabda Nabi tentang seorang pemuda penghuni langit. Kemudian ia menuturkannya kepada sahabat Ali. Sejak saat itu, sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab selalu menanyakan kepada para rombongan yang datang dari Yaman tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti. Hingga suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut dalam salah satu rombongan tersebut. Umar dan Ali menanyakan perihal Uwais. Di mana Uwais? Mereka menjawab, Uwais sedang di perbatasan kota menjaga unta-unta. Bersegeralah Umar dan Ali pergi ke perbatasan kota untuk menemui Uwais. Sesampainya di kemah Uwais, mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi ternyata di sana Uwais sedang sholat. Ditunggunya Uwais sampai menyelesaikan sholat. Setelah selesai sholat, Uwais menjawab salam kedua sahabat tersebut. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan mereka berjabat tangan. Benar adanya. Sahabat Ali dan Umar melihat adanya tanda putih-putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Tidak salah lagi, batin sahabat Umar dan Ali. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benar kata Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Akhirnya mereka pun ngobrol. Dan sahabat Ali dan Umar memintakan doa dan istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Awalnya Uwais pun menolak. Namun kedua sahabat tersebut terus membujuknya dan mengatakan bahwa ini adalah pesan dari Nabi. Akhirnya Uwais pun mau untuk mendoakan dan membacakan istighfar kepada sahabat Ali dan Umar. Namun dengan satu syarat, bahwa kedua sahabat tersebut akan merahasiakan kebenaran tentang diri Uwais. Dan kedua sahabat pun setuju tentang hal itu. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni pun meninggal dunia. Anehnya, saat akan dimandikan, di sana sudah ada orang yang menunggunya. Banyak sekali. Begitu juga saat akan dikafankan. Dan saat jenazahnya diusung menuju pemakaman, di sana juga sudah ada orang yang menunggu banyak sekali. Penduduk Yaman pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya Uwais? Mengapa saat hari wafatnya banyak sekali orang yang datang, orang yang tak dikenal untuk mengurus jenazahnya. Dan sepertinya orang-orang yang datang itu bukanlah manusia. Mereka adalah malaikat yang datang hanya untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Siapa sebenarnya Uwais? Berita meninggal dan keanehan-keanehan yang terjadi pada hari wafatnya Uwais tersebar di mana-mana. Hingga akhirnya penduduk Yaman tahu siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Ia adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Selama ini mereka tidak tahu, karena memang permintaan dari Uwais Al-Qarni sendiri kepada sahabat untuk merahasiakan siapa sebenarnya Uwais. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.